Julo merupakan salah satu aplikasi pinjaman online resmi OJK atau pinjol legal yang sudah memiliki ribuan nasabah. Nah, di sekian banyaknya nasabah Julo, pasti ada saja yang gagal bayar atau yang galbay Julo 2024 ini. Nah, mungkin salah satunya dari teman-teman yang sedang menonton video ini, yang sedang galbay atau yang baru galbay di Julo dan bertanya-tanya apa resiko terberat ketika gagal bayar di pinjaman online Julo ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, misalkan kita gagal bayar di pinjol legal seperti aplikasi Julo ini, tentunya kita akan menghadapi resiko-resikonya. Nah, untuk resiko yang pertama, pastinya kita itu akan diteror terus-terusan oleh pihak pinjaman online Julo atau tim penagihan Julo ya, mulai dari telat 1 hari ya sampai seterusnya, kita itu akan diteror terus-terusan. Nah, untuk yang awal-awal itu ditelepon ya, biasanya ditelepon itu nyampe ratusan kali. Kalau kita tidak segera membayar, pasti sehari pun nyampe 100 atau 200 kali teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, seperti itu ya. Itu pun orangnya bisa berbeda-beda teman-teman yang nelponnya ya, yang nelpon sampai ratusan kali supaya kita itu cepat bayar. Biasanya seperti itu teman-teman ya, untuk resiko yang pertamanya. Nah, untuk yang resiko yang kedua ya, biasanya untuk sekarang ini ya, di tahun 2024 ini ya, DC lapangan Julo atau DC pinjol Julo ini ya tidak bisa diprediksi datang ke rumahnya teman-teman ya, tidak bisa diperkirakan ya. Tetapi untuk aturan dari pihak otoritas jasa keuangan, bila mana nasabah gagal bayar di pinjol legal seperti Julo ini, misalkan lebih dari 3 bulan, baru si DC tersebut akan nyamperin ke rumah. Nah, untuk sekarang ini tidak bisa ditebak teman-teman ya. Ada juga yang baru 2 minggu galbay sudah disamperin DC ya ke rumah teman-teman ya. Jadi tidak bisa ditebak. Jadi tergantung beberapa faktor sih teman-teman ya. Untuk penagihan langsung ke rumah itu tergantung dari beberapa faktor ya. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu jumlah nominal pinjamannya terlalu besar, kemudian di daerah tersebut banyak yang galbay ya. Jadi sangat besar kemungkinan si daerah tersebut ya datang lebih awal ya, tidak mengikuti aturan otoritas jasa keuangan, harusnya lebih dari 90 hari atau 3 bulan baru datang ke rumah untuk menagih. Nah, untuk sekarang ini ya baru 2 minggu, bahkan seminggu pun sudah ada disamperin ke rumah teman-teman ya. Untuk resikonya yang kedua itu seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, nah misalkan teman-teman gagal bayar di Julo lebih dari 90 hari, maka otomatis teman-teman itu akan dicap buruk ya, atau akan dianggap nasabah yang tidak benar gitu kan, seperti itu kalau istilah kasarnya. Jadi ada teman-teman itu nanti akan dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan ya, akan dilaporkan ke otoritas jasa keuangan ya. Nanti data teman-teman itu dimasukkan ke SLIK OJK bahwa orang tersebut atau nasabah tersebut itu ya tidak bayar atau kredit macet gitu kan teman-teman ya. Nanti masuk K5 ya, atau collection 5 ya. Jadi nanti misalkan teman-teman sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan, jika data teman-teman sudah dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan atau OJK ya, nah itu nanti teman-teman itu tidak bisa mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lain, baik itu bank atau pinjaman online ya lain teman-teman. Jadi resikonya seperti itu. Nah, untuk resiko yang terakhir ini adalah resiko terberat teman-teman ya. Nah, untuk resiko terberatnya itu adalah diri kita sendiri teman-teman ya, perasaan kita sendiri. Nah, biasanya kalau yang gagal bayar pinjol legal itu yang paling ditakuti adalah DC-nya. Nah, ketika teman-teman mendengar nama DC ya, otomatis teman-teman deg-degan ya, takut datang ke rumah atau takut disamperin ke rumah. Nah, ini adalah resiko terbesarnya adalah hati kalian teman-teman. Nah, kalian di sini ya untuk menghadapinya ya, kalian harus butuh mental ya, butuh mental ya. Kalau misalkan tidak kuat mental, itu
kalian itu akan terkena dampaknya, bahkan keluarga kalian ini juga akan terkena dampaknya. Kalian yang gagal bayar, ya, yang orang terdekat kalian kena dampaknya. Nah, jadi intinya kalian harus kuatkan mental ya. Bila mana hati kalian tidak kuat mental, maka otomatis ya kalian itu akan sengsara ya, sengsara selamanya, bisa bilang selamanya ya kalau misalkan kalian itu tidak kuat mental. Jadi seperti ini teman-teman ya, kalau resiko yang pertama itu ya, resiko yang terberat maksudnya yaitu hati kita. Misalkan kalau kita merasa takut kepada DC, otomatis kita segala apapun ya, segala nanti supaya apa namanya ya, kalau misalkan kita takut sama DC pinjol ya, pasti apa saja ya akan dilakuin ya, yang penting hutang beres gitu kan. Nah bahkan biasanya karena takut gitu kan, rela mengajukan pinjaman lagi gitu kan, mengajukan pinjaman lagi dipinjol atau gali lubang tutup lubang ya, justru nanti membuat atau ya justru nanti tidak akan terlepas dari jeratan yang namanya pinjol. Hutang di pinjol ini lunas, di pinjol berikutnya malah nambah besar ya, berbunga lagi. Nah bahkan ada juga yang rela ya mengorbankan harta atau mengorbankan tabungan ya, karena takut sama DC pinjol. Jadi rela menjual barang-barang berharganya ya untuk menutupi hutang yang ada di pinjol. Nah itu resiko terberatnya ya. Jadi sebenarnya sih nggak usah takut teman-teman kalau misalkan kita gagal bayar di pinjol. Intinya kita harus kuatkan mental saja. Bila mana kita tidak kuat mental, otomatis kita itu akan terus-menerus terjerat oleh pinjaman online. Jadi kita itu tidak akan terlepas ya. Kuncinya adalah kuatkan mental. Jadi jangan terlalu takut sama yang namanya DC ya. Misalkan kalian disamperin DC pinjol seperti DC pinjol Julo, itu nggak usah khawatir, kalian slow saja ya. Mereka itu tugasnya hanyalah menagih saja. Bila mana kalian tidak mampu bayar pas mereka datang, itu tidak apa-apa. Kalian itu tidak akan dibawa ke ranah hukum atau kalian itu tidak akan dijebloskan ke kantor polisi, ke penjara gitu kan, dijebloskan ke penjara, itu tidak akan teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kita gagal bayar pinjol, itu sanksinya hanyalah perdata saja, bukan pidana. Jadi kenapa kalian harus takut ya, dan kalian rela mengorbankan tabungan atau barang berharga kalian dan dijual dan untuk menutupi hutang yang ada di Julo ya. Intinya nggak usah melakukan seperti itu teman-teman. Itu adalah langkah terburuk atau langkah resiko terberatnya teman-teman. Kalau kita tidak bisa melawan rasa takut kita ya, pasti kita itu akan terjerumus atau akan terjerat pinjol selamanya. Jadi misalkan kita tidak mampu bayar di Julo ya, dan dari Julo sudah nyamperin ke rumah ya, nah teman-teman tinggal ngomong saja sama mereka, saya tidak bisa bayar ya untuk sekarang ini ya, mungkin saya nanti bisa bayar ya di lain hari atau di bulan berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman ngomong seperti itu ya. Intinya nggak usah takut ya, memang resikonya itu seperti itu. Jadi harus kuatkan mental teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak kuat mental, maka teman-teman itu ya akan terjerat pinjol selamanya ya. Intinya nggak usah takut teman-teman. Jadi gagal pinjol itu hukumnya hanyalah perdata saja. Jadi nggak usah takut ya teman-teman ya. Apalagi sekarang ini kan sudah diatur ya, baik itu penagihan ataupun bunganya sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi si DC itu tidak boleh melakukan kekerasan atau melakukan intimidasi atau ancaman kepada nasabah yang gagal bayar. Jadi sudah dilindungi. Jadi gak usah takut lagi ya ketika teman-teman gagal bayar di pinjol. Oke, mungkin itu saja. Mungkin penjelasannya agak berbelit-belit ya. Mohon dimaaf ya, karena saya bikin channel ini ya untuk ini ya, edukasi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya. Dan juga saya ya kurang ini di kamera ya kalau ngomong di ini ya, tapi semua yang saya katakan itu pasti ada benarnya teman-teman ya. Bisa teman-teman
ini ya, nilai sendiri teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.